Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merhatiin sekeliling terus tiba-tiba nyadar? Kayaknya berbagai masalah yang lagi terjadi di masyarakat kita ini tuh bukan kejadian acak deh. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan mekanismenya. Kita akan membedah gimana berbagai krisis ini tuh ternyata saling terhubung erat dan bikin efek domino yang super kompleks. Siap-siap ya, karena kita bakal melihat dunia sosial di sekitar kita dengan kacamata yang benar-benar baru. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, coba deh kita mulai dari satu pertanyaan mendasar. Bayangin ada seseorang yang baru aja kehilangan pekerjaannya. Itu udah pasti masalah pribadi yang berat banget kan? Tapi, kapan tepatnya perjuangan satu orang ini berubah bentuk jadi krisis buat seluruh masyarakat? Singkatnya, kapan sih masalah Anda atau masalah saya resmi naik level jadi masalah kita semua? Jawabannya gini, sesuatu itu baru bisa disebut sebagai masalah sosial kalau ada ketidaksesuaian yang benar-benar tajam antara ekspektasi ideal masyarakat dengan realita pahit yang ada di lapangan. Jadi, ini bukan lagi soal, ya nasib buruk satu atau dua orang aja, tapi ini udah jadi sebuah disfungsi sistemik yang beneran ngancam kesejahteraan kelompok secara luas. Nah, buat ngurai benang kusut ini, kita udah siapin peta jalan yang jelas. Hari ini kita bakal jalan-jalan melewati 5 poin. Mulai dari anatomi problematika sosial, terus ke 4 akar utama sistemik, lanjut ke efek domino lingkaran kemiskinan, dampaknya ke disorganisasi keluarga dan perceraian, sampai akhirnya kita cari tahu gimana cara memutus rantai masalah sosial ini. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, anatomi problematika sosial. Di sini, kita bakal ngelihat dengan jelas kalau kekacauan di masyarakat itu nggak pernah berdiri sendiri. Selalu ada tumpukan pemicu di baliknya. Kalau kita bedah pakai kacamata ahli, mereka konsisten nemuin ada 4 fondasi utama dari masalah sosial. Ada ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Keempat hal ini bakal jadi pisau bedah kita hari ini. Kasus kayak kriminalitas, kenakalan remaja, atau gizi buruk, itu semua ujung-ujungnya pasti bisa dilacak balik ke salah satu atau mungkin gabungan dari akar fundamental ini. Dan ini nih, gambaran yang dikasih sama sosiolog seperti Stark, ngeliatin banget big picture-nya ke kita. Kayak puzzle raksasa, kita bisa lihat gimana kemiskinan, kesenjangan, konflik antar kelompok, sampai isu lingkungan itu ternyata jahit-menjahit satu sama lain. Klasifikasi ini ngasih kita lensa yang sistematis, jadi kita nggak cuma sibuk ngobatin gejala aja, tapi bisa langsung nyasar ke sumber penyakitnya. Lanjut ke bagian 2, 4 akar utama sistemik. Mari kita bedah lebih spesifik, gimana sih 4 fondasi tadi itu benar-benar beroperasi dan bikin kacau di dunia nyata. Coba kita bandingin 2 beban yang rasanya paling berat ini. Di satu sisi ada faktor ekonomi yang sering banget jadi pukulan paling telak. Bayangin aja ketika orang udah nggak bisa menuhin kebutuhan dasar kayak makan, tempat tinggal, sampai pendidikan, ya otomatis sistem sosial di sekitarnya bakal goyah. Terus di sisi lain ada faktor budaya. Ini biasanya terjadi waktu ada benturan nilai. Seringnya sih karena arus globalisasi yang kenceng banget nabrak norma-norma lokal di masyarakat kita yang emang beragam ini. Keduanya ini sama-sama ngerusak tatanan sosial, cuma caranya aja yang beda. Terus, yang nggak kalah menarik tuh kontras antara fisik dan mental. Faktor biologis, misalnya waktu pandemi COVID kemarin, atau masalah gizi buruk. Itu kan nggak cuma nyerang fisik atau tubuh aja, tapi bener-bener ngelumpuhin interaksi sosial kita. Nah, barengan sama itu, faktor psikologis juga main peran. Tekanan hidup yang berat memicu depresi massal sampai kecemasan yang akut. Ibaratnya nih, fisik yang lagi sakit ditambah mental yang lagi tertekan, wah itu udah resep paling sempurna buat menciptakan instabilitas di masyarakat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, efek domino, lingkaran kemiskinan. Teorinya kan barusan udah kita bahas ya. Nah, sekarang saatnya kita lihat realitanya waktu satu pemicu kecil ngeruntuhin seluruh susunan kehidupan sosial kita. Poin krusialnya tuh ada di angka ini, 25,22 juta jiwa. Bayangin, per Maret 2024 segitulah jumlah saudara kita di Indonesia yang terperangkap dalam kemiskinan. Berarti, sekitar 9% dari populasi kita setiap harinya harus berjuang mati-matian cuma buat memenuhi kebutuhan dasar. Ini bukan sekedar angka statistik di atas kertas ya, ini tuh ibarat fondasi retak yang kapan aja siap ngejatuhin domino-domino berikutnya. Terus, gimana sih cara domino itu jatuh? Rutenya tuh gini, awalnya dari sebuah krisis sistemik, entah itu pandemi atau korupsi gitu ya, yang akhirnya memicu tekanan ekonomi luar biasa. Imbasnya, akses pendidikan langsung merosot drastis.
Nah, tanpa bekal pendidikan, banyak orang yang akhirnya nganggur. Dan ujung-ujungnya, demi bisa bertahan hidup, gak sedikit yang terpaksa nyebrang ke tindakan kriminalitas. Ini dia lingkaran setan sosiologis yang nyaris mustahil diputus kalau kita nggak hati-hati. Bagian keempat, disorganisasi keluarga dan perceraian. Kita tadi udah lihat dampak di level makro atau secara luasnya. Sekarang yuk kita zoom in, kita masuk langsung ke dalam ruang keluarga. Apa sih yang sebenarnya terjadi waktu badai sosial makro ini ngehantam unit terkecil di masyarakat? Siap-siap, karena fakta ini lumayan mengejutkan. Data nunjukin ada 100.198 kasus perceraian yang murni diakibatkan secara spesifik oleh faktor ekonomi. Angka ini bahkan bikin faktor ekonomi jadi penyebab perceraian paling dominan kedua, di bawah kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata bener ya, ketika dompet kosong, struktur keluarga seringkali jadi korban pertama yang tumbang. Kita bisa lihat riaknya makin membesar di sini. Tekanan ekonomi makro yang tadinya kerasa di luar sana, pelan-pelan nyusup masuk ke ruang makan, bikin suasana tegang, dan micu pertengkaran. Konflik yang terus-terusan ini akhirnya berujung ke perceraian. Dan dampaknya, perceraian ini ironisnya justru ngelahirin kelompok orang miskin baru, yang sayangnya paling sering menjerat pihak perempuan dan anak-anak. Siklus ini benar-benar ngasih makan dirinya sendiri. Jadi, satu hal yang pasti banget, perceraian itu bukan cuma sekedar titik akhir dari masalah dua orang aja, tapi justru sering jadi titik awal buat masalah sosial yang baru. Penderitaan emosional, anak-anak yang ngerasa bersalah, ditambah lagi finansial yang nggak stabil, semua itu pada akhirnya bakal jadi tumpukan beban sosial baru yang harus ditanggung sama masyarakat luas. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, memutus rantai masalah sosial. Setelah ngebahas rentetan dampaknya, pastinya kita nggak bisa dong biarin domino ini berjatuhan terus. Kira-kira pendekatan apa ya yang kita butuhin? Buat benar-benar mutusin rantai ini, kita harus sadar kalau kemiskinan itu punya sifat yang ganda. Di satu sisi, dia adalah sebab yang langsung nyumbang ke angka kriminalitas dan bikin keluarga hancur. Tapi, tunggu dulu. Di sisi lain, dia juga merupakan akibat dari orang yang kehilangan pekerjaan atau bahkan korban dari korupsi di level struktural. Nah, paham soal sifat sebab akibat yang bolak-balik ini tuh krusial banget buat ngerancang solusi yang benar-benar tepat sasaran. Intinya, karena akar masalahnya ini udah sangat sistemik, dari ekonomi makro sampai ngerembet ke budaya, ya solusinya nggak adil dong kalau cuma dititipin di pundak 1-2 individu aja. Negara harus hadir ngasih kebijakan yang adil, dan kita sebagai masyarakat juga harus gotong royong ngebangun balik jaring pengaman solidaritas itu. Pada akhirnya, sadar nggak sadar, kita semua ini lagi duduk bareng di atas meja domino yang sama. Kalau kita udah tahu, setiap tekanan ekonomi dan pergeseran budaya itu bakal ngefek ke kesejahteraan kita bareng-bareng, pertanyaannya sekarang buat Anda, domino mana nih yang bakal Anda bantu hentikan hari ini? Terima kasih banyak ya udah nyimak pembahasan yang mendalam ini. Teruslah berpikir kritis, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.